Mafia impor marah. Dirjen Bea Cukai harus dilengsarkan. Ketika seorang jenderal TNI yang diberi amanah untuk menjaga pendapatan negara mulai serius membongkar jalur penyelundupan, siapa yang paling panik? Bukan rakyat kecil, bukan negara, tapi para mafia yang selama ini hidup nyaman dari kebocoran dan permainan gelap di pelabuhan. Penempatan Jaka Budi Utama di Bea Cukai itu untuk mengamputasi situasi stadium 3,5 menjelang 4 itu. Artinya mafia, korupsi, mafia hitam, mafia dokumen, dan lain-lain di Bea Cukai yang harus ditumpas. Hari ini, nama Letjen Jaka diseret-seret dalam isu suap. Narasinya dibuat gaduh. Opininya dibentuk seolah-olah publik harus langsung percaya. Padahal, masyarakat wajib bertanya, kenapa tuduhan itu muncul justru setelah Satgas Penanggulangan Penyelundupan mulai bergerak agresif? Kenapa setelah jalur-jalur ilegal mulai diputus, justru kasus suap muncul? Jadi menurut saya itu udah tuduhan-tuduhan yang absurd, yang justru yang mempertanyakan. Jangan-jangan mereka ini sebenarnya corong-corong yang sengaja ya melemahkan dan mendegradasi TNI di dalam hadirnya dalam pusaran pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini bentuk kepanikan mafia impor, pemain kargo nakal, dan oknum lintas aparat mulai kehilangan ladang uang haram? Publik jangan mudah diarahkan oleh framing. Karena dalam perang melawan mafia, serangan paling mematikan bukan peluru, tapi pembunuhan karakter. Kalau memang ada bukti, buka seterang-terangnya. Proses hukum secara transparan. Tapi kalau hanya isu yang dimainkan untuk melemahkan Satgas dan menghancurkan keberanian Letjen Jaka yang sedang bersih-bersih, maka rakyat harus sadar. Ini bukan sekedar serangan ke satu orang. Ini serangan terhadap upaya negara memberantas penyelundupan. Saya panggil orang Bea Cukai saya, lo nggak bener begitu Pak, di belakangnya ada backing nanti di telepon tapi nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang 3. Kecuali bintang 4 yang nyuruh, bintang 3 masih ada. Kalau bintang 4 kita lapor presiden. Mafia tidak akan tinggal diam ketika miliaran rupiah mereka terancam hilang. Dan sejarah selalu menunjukkan, setiap aparat yang mulai menutup kebocoran negara pasti akan mulai diserang dari segala arah. Jangan sampai opini liar lebih dipercaya daripada fakta. Karena kalau semua aparat yang berani melawan mafia akhirnya dihancurkan dengan fitnah, maka yang menang bukan hukum, tetapi jaringan gelap yang selama ini menghisap negara diam-diam. Purbaya harus bela Dirjen Bea Cukai karena berani gagalkan gurita mafia impor. Publik harus mulai berpikir jernih. Dalam dunia operasi mafia, jebakan itu nyata. Dan pola paling klasik adalah mengirim uang dengan nama penerima yang jelas dan ditulis di amplop. Coba berpikir logika sederhana. Kalau benar ada suap untuk pejabat tinggi seperti Letjen Jaka, kenapa ada tulisan resmi nama penerima? Kenapa tidak ada bukti langsung bahwa uang itu benar diterima Jaka? Karena dalam permainan mafia, yang dibutuhkan bukan kebenaran, tapi keributan opini. Saat ini, Letjen Jaka sedang memimpin langkah besar di Bea Cukai dengan membentuk Satuan Tugas, Satgas, Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai, BKC Ilegal, serta Satgas Pemberantasan Penyelundupan yang mengobrak-abrik jaringan mafia yang merugikan negara lewat penyelundupan. Jalur-jalur gelap mulai ditutup, permainan kargo nakal mulai terganggu. Dan ketika uang haram miliaran rupiah mulai terancam, maka serangan balik pasti muncul. Caranya, hancurkan reputasi. Buat framing seolah aparat bersih ikut bermain. Lalu biarkan media sosial menggiring opini sebelum pengadilan bicara. Mafia menggunakan instrumen media agar gampang diprovokasi. Karena mafia penyelundupan tidak bekerja sendirian. Mereka punya jaringan, punya uang, bahkan juga punya koneksi lintas oknum. Kalau hari ini aparat yang berani melawan mafia langsung dihancurkan lewat isu dan jebakan, besok siapa lagi yang terkena jebakan karena berani bersih-bersih negara? Kita dukung penegakan hukum, tapi kita juga wajib melawan trial by social media. Karena negara tidak boleh kalah oleh framing mafia.
itu apa sih dibalik TNI dan Polri, nah sisi lainnya, nah itu yang menjadi dinamika yang perlu dicermati oleh kita semua dan membuat TNI Polri juga lebih bisa terbuka. Matra News menjadi satu-satunya media online yang mengamati itu.